Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hizul Ulumi dan Muhammad Faiz Alauddin ingin mempresentasikan tentang artikel yang berjudul Strategi Guru dalam Pembelajaran Baca Tulis Al-Quran kepada Anak Tunanetra. Pertama, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi guru pendidikan agama Islam kepada anak tunanetra dalam baca tulis Al-Quran, dan untuk mengetahui pelaksanaan problematika dan solusi kepada anak tunanetra dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran. Dan adapun cara pemilihan datanya dengan melakukan observasi atau wawancara kepada pihak sekolah Saraswati Learning Center yang berada di Jalan Cempaka Putih. Dan latar belakang kajian. Al-Quran merupakan kitab suci yang dijadikan sebagai pegangan hidup umat Islam sedunia yang diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia. Al-Quran mengajarkan kepada manusia tentang akidah, tauhid, dan juga mengajarkan manusia tata cara beribadah kepada Allah untuk membersihkan sekaligus menunjukkan kepada manusia kebaikan dalam kehidupan pribadi dan kemasyarakatan. Dan adapun hasil dari observasi atau wawancara kepada pihak sekolah Learning Center yang berada di Jalan Cempaka Putih, saya menanyakan dua soal kepada pihak sekolah, yaitu strategi apa yang digunakan guru pendidikan agama Islam dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran kepada anak tunanetra. Pertanyaan kedua, strategi apa yang digunakan guru untuk mengatasi problematika atau solusi apa yang digunakan guru dalam mengajar kepada anak tunanetra. Dan hasil dari pertanyaan pertama yaitu strategi apa yang digunakan guru pendidikan agama Islam dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran pada anak tunanetra, yaitu pembelajaran baca tulis Al-Quran bagi anak tunanetra ini menggunakan Al-Quran Braille dengan menggunakan indera perabaan untuk dapat membaca Al-Quran dengan menerapkan sistem simakan dan prinsip individual. Alasan menggunakan prinsip individual karena guru bisa lebih leluasa memberikan materi. Untuk metode yang digunakan dalam penyampaian materi lebih menggunakan metode ceramah karena siswa tunanetra selain mengandalkan indera peraba juga indera pendengaran. Media yang digunakan guru dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran meliputi Al-Quran Braille, buku Braille, dan Reklet sebagai alat menulis. Strategi yang paling ditekankan kepada anak tunanetra dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran ini adalah pemberian motivasi kepada siswa sebagai penyemangat agar siswa tidak malas ketika belajar membaca maupun menulis Al-Quran. Dan pertanyaan kedua yaitu bagaimana pelaksanaan problematika dan solusi dalam pembelajaran baca tulis Al-Quran pada anak tunanetra. Pertama, yang dilakukan guru dalam membimbing siswa tunanetra ketika pembelajaran baca tulis Al-Quran seperti biasanya, membuka kegiatan pembelajaran diawali dengan salam kemudian dilanjutkan dengan doa. Kegiatan tersebut setiap hari dilakukan khususnya untuk pembelajaran baca tulis Al-Quran. Pada awal pembelajaran baca tulis Al-Quran, siswa masing-masing memegang Al-Quran Braille. Setelah itu, guru mulai mengenalkan huruf hijaiyah terlebih dahulu, dilanjutkan dengan syakal dan tajwid. Selanjutnya, siswa praktek membaca Al-Quran secara individual terlebih dahulu, kemudian membaca secara bersamaan. Setelah siswa memahami huruf hijaiyah dan bisa membaca dengan lancar, maka guru membiasakan kegiatan tadarus Al-Quran setiap awal kegiatan pembelajaran. Siswa tunanetra untuk bisa membaca perlu keteladanan karena harus membutuhkan waktu yang berbeda untuk bisa membaca dan menulis dengan menggunakan huruf Braille. Pelajaran baca tulis Al-Quran kepada anak tunanetra ini menggunakan beberapa metode yang digunakan guru pendidikan agama Islam supaya kegiatan pembelajaran membaca Al-Quran khususnya menjadi lebih aktif. Salah satu metode yang dilakukan oleh guru yaitu menggunakan metode simakan. Dengan simakan, siswa cenderung lebih memperhatikan dengan cara salah satu anak membaca dari perkata yang tidak lepas dari bimbingan oleh guru itu sendiri. Kemudian yang lainnya menyimak dan bergantian membaca. Jika dalam satu kelas ada banyak siswa, maka membaca dilakukan secara bergantian dengan teman. Tapi jika hanya ada satu anak, maka hanya disimak oleh guru itu sendiri. Baca tulis Al-Quran pembelajaran tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi juga menulis Al-Quran. Kegiatan menulis dilaksanakan setelah kegiatan membaca siswa praktek menulis
menggunakan alat khusus yang namanya Reglet. Dengan bimbingan dari guru, siswa berlatih menulis Al-Quran secara perlahan. Kegiatan menulis Al-Quran, pertama-tama guru mendikte kepada siswa simbol titik yang menunjukkan huruf hijaiyah. Kemudian disuruh membaca hasil tulisannya pada pembelajaran baca tulis Al-Quran menurut guru. Anak tunanetra cenderung lebih fokus dan memperhatikan karena kondisi anak yang tidak bisa melihat lingkungan sekitar. Selain lebih fokus, anak tunanetra juga lebih semangat dalam belajar. Terbukti ketika pembelajaran berlangsung, siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, jadi sering bertanya kepada guru mengenai materi yang disampaikan kepada siswa. Setelah kegiatan pembelajaran, guru memberikan masukan hasil siswa, bertujuan supaya siswa bisa memperbaiki kesalahannya. Setiap kegiatan pembelajaran berlangsung, tentu terdapat beberapa problem atau hambatan yang dihadapi baik siswa maupun guru itu sendiri. Pertama, hambatan atau problem yang dihadapi siswa ketika pembelajaran adalah masih adanya kesulitan dalam perabaan ketika membaca Al-Quran Braille. Selain itu, dalam hal penulisan, anak masih kurang karena tangan yang kadang kurang kuat untuk menulis menggunakan alat Reglet. Segala problematika yang dihadapi tentunya ada jalan untuk dijadikan solusi dalam pembelajaran. Solusi yang dilakukan guru untuk mengatasi problem siswa yang masih memiliki kesulitan dalam hal perabaan, tajwid maupun cara menulis ialah dengan memperbanyak latihan, baik baca maupun menulis, dengan memanfaatkan waktu luang atau jam kosong. Karena selain sebagai solusi untuk memperbanyak latihan, juga sebagai solusi kurangnya waktu pembelajaran. Jam pelajaran yang kosong dimanfaatkan guru untuk mengajak siswinya untuk belajar membaca dan menulis Al-Quran Braille. Kesimpulan, berdasarkan penelitian tentang strategi guru tunanetra pada pembelajaran baca tulis Al-Quran pada anak tunanetra menyimpulkan bahwa pembelajaran baca tulis Al-Quran pada anak tunanetra, guru menggunakan strategi yang berpusat pada peserta didik karena siswa diberi kebebasan untuk aktif berpendapat dan memberikan waktu untuk mempraktekkan langsung materi yang disampaikan seperti membaca, menulis, dan mencari hukum tajwid dalam Al-Quran. Pembelajaran untuk anak tunanetra dalam baca tulis Quran ini menggunakan prinsip individual dan lebih mendekat kepada siswa agar materi dapat tersampaikan dengan baik. Metode yang digunakan sama dengan guru lain, yaitu metode ceramah, praktek, dan diskusi. Guru juga memanfaatkan media untuk menunjang pembelajaran, diantaranya ialah Al-Quran Braille, buku Braille, dan alat tulis Reglet. Demikian isi artikel dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya dan yang membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.